Shalom saudaraku, berjumpa kembali saat ini dalam perenungan kehidupan kita di saat teduh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu yang lalu kita belajar untuk mengatasi kemarahan. Ternyata kemarahan itu juga disebabkan dengan adanya rasa takut di dalam diri kita. Oleh sebab itu saat ini kami ingin mengajak bagaimana paling tidak atau sedikit atau bahkan banyak, bahkan bisa untuk membebaskan diri kita dari rasa takut atau terbebas selamanya dari rasa takut. Rasa takut itu memang rasa yang alami yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, tidak terkecuali saya dan saudara. Rasa takut itu ketika datang dalam kehidupan kita seringkali dengan berbagai macam hal. Ketakutan mungkin karena kita takut untuk kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Takut untuk melangkah di masa peradaban baru. Konteks saat ini di masa pandemi dengan kehidupan tatanan baru, new normal, kita takut bagaimana kita melangkah. Takut kalau kita terkena penyakit COVID-19 misalkan, sehingga seringkali juga malah membuat diri kita itu saking takutnya terkungkung dalam ketakutan itu dan tidak pernah berinteraksi dengan saudara-saudara atau masyarakat di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut juga menghinggapi banyak nabi, rasul Tuhan ketika dia melangkah, atau bahkan ditakuti oleh Raja Daud. Dalam kitab Pemazmur 33 ayat 12 sampai 22 dituliskan bagaimana seringkali rasa takut itu menghampiri Raja Daud ketika sedang menghadapi peperangan. Bahkan seringkali secara manusia mengandalkan kekuatan bala tentara, kekuatan angkutan tempurnya seperti kuda yang hebat, yang kuat, yang perkasa yang digambarkan dalam kitab Mazmur ini, dalam bacaan ini. Atau bahkan seringkali dengan strategi manusia, sehingga lupa bahwa ketakutan itu sebetulnya sangat bisa dihilangkan ketika mengandalkan Tuhan. Secara khusus ayat 15, 16, dan 18 pada Mazmur 33. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memerhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Rasa takut di dalam hati, Tuhan katakan, Dia yang membentuk hati, Tuhan yang membentuk hati, yang menguatkan hati, yang mengalahkan ketakutan itu untuk membuat manusia mampu melangkah ke depan. Bahkan seorang raja pun tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Apalagi ketika konteks dalam kitab ini, Pemazmur ini menyatakan tentang kekuatan perang yang diandalkan dari bala tentara dan tunggangannya, yang disimbolkan, yang dilambangkan dengan kekuatan kuda, keperkasaan kuda. Itu tiada bandingnya tanpa kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan itu yang membentuk hati manusia, mempunyai keberanian, ketangguhan dalam menghadapi segala sesuatu, tidak kecuali bagi diri kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Takut akan Dia ini adalah sebuah kekuatan yang menunjukkan kepada kita bahwa ketakutan yang baik, yang hakiki adalah takut akan Tuhan, bukan takut akan keberadaan kita di dunia ini, atau bahkan kita takut kepada setan, takut akan kegelapan. Justru yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah adalah hanya takut akan Tuhan.
takut akan Tuhan inilah yang akan menghilangkan segala ketakutan-ketakutan keberadaan kita menghadapi dunia atau menghadapi sesuatu yang ada di depan kita yang menyulitkan kita. Bahkan takut akan Tuhan memampukan kita mengalahkan ketakutan kita kepada iblis atau setan yang ada di dalam kehidupan. Bahkan saudara, Yesaya, Nabi Yesaya juga menyampaikan kepada bangsa Israel di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan dari Tuhan yang dahsyat inilah yang memampukan kita melawan segala sesuatu, ketakutan-ketakutan yang ada di dunia ini, baik secara manusiawi maupun keadaan atau bahkan situasi yang membuat kita takut. Mari melalui firman Tuhan saat ini kita hanya perlu takut kepada Tuhan. Setelah itu kita tidak perlu takut kepada siapapun juga. Apalagi kita berbuat benar, kita melangkah di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, tidak perlu lagi kita takut. Menghadapi kesulitan hidup ini kita tidak perlu takut, karena kita berharga di mata Tuhan. Bahkan kehidupan kita lebih berharga daripada burung pipit yang tidak punya sarang, tidak punya tempat. Sehelai rambut kita pun senantiasa dihitung oleh Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kita. Bebaskan diri kita dari rasa takut. Hadapi masa pandemi peradaban new normal ini dengan sukacita. Taati himbauan pemerintah sebagai bagian pemimpin yang Tuhan tunjuk di dalam kehidupan kita bersama. Menjaga kehidupan yang sehat melalui cuci tangan dalam setiap keadaan, setiap situasi, baik setelah pergi maupun pulang dari bepergian. Pakai masker dan jangan lupa memakan makanan yang bergizi maupun juga menjaga kesehatan dengan tetap berfokus pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami tanpa-Mu adalah kehidupan yang hampa, kehidupan yang tiada guna, bahkan hidup yang penuh dengan ketakutan. Oleh sebab itu, kami bersyukur bahwa Engkau Bapa yang baik, yang memberi kekuatan kepada kami, Tuhan yang Maha Kasih, mencurahkan kasih-Nya, memampukan kami mempunyai kekuatan yang baru, kekuatan yang bersumber dari Tuhan untuk menghadapi segala sesuatunya, menghadapi tantangan kehidupan, bahkan menghadapi segala problematika. Demikian juga Tuhan, kami saat ini berserah padamu akan kehidupan tatanan baru di masa pandemi saat ini. Kami percaya Engkau yang menolong dan menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.